Oke, selamat malam teman-teman. Malam ini aku ingin ngebahas tentang hoax. Orang banyak bilang hoax ya, bacanya hoax gitu. Nah, apalagi untuk teman-teman pustakawan, kita kan kerjaan kita sehari-hari berurusan dengan ini ya. Artinya bagaimana mengedukasi masyarakat, mengedukasi orang supaya terhindar dari hoax atau tidak menyebarkan hoax. Nah, sebetulnya hoax itu apa sih gitu. Nah, uh, aku sering bikin pertanyaan-pertanyaan sederhana di kampus, apalagi untuk mahasiswa baru ya, kalau lagi OBM, orientasi belajar mahasiswa, bikin tuh hoax adalah, nah pilihannya tuh gini nih, berita bohong, isu sara, kemudian pokoknya ada beberapa pilihan lah. Itu boleh percaya atau tidak ya, itu mahasiswa UI loh ya, mahasiswa baru UI itu masih ada yang milih itu isu sara gitu. Jadi biasanya tuh pas pilih kita pakai kamu tuh gitu ketawa gitu, artinya berarti kan itu gambaran dari banyak orang, walaupun udah mahasiswa misalnya, orang-orang ya yang diterima di itu kan pinter-pinter lah nanya, hoax itu aja nggak tahu gitu loh artinya gitu. Nah, kalau kita baca-baca sebetulnya ada juga yang menduga bahwa hoax itu singkatan gitu. Singkatan. Jadi kalau teman-teman, kalau kita baca dari berbagai sumber, katakanlah ya dari Wikipedia yang paling umum, yang paling simpel misalnya, hoax itu arti katanya dari hokus. Sebetulnya berasal dari mantra hokus pokus. Jadi kalau hokus pokus ini kalau dipesulap itu kayak simsalabim gitulah, gitu ya. Nah, ini artinya hokus ini artinya menipu gitu loh. Jadi menipu gitu, makanya bohong kan gitu. Nah, kemudian tapi kenapa jadi semakin populer sejak era industri disebutkan semakin populer? Itu sebetulnya berawal dari tahun 2006 di mana ada film Hollywood berjudul The Hoax. Itu dibintangi oleh Richard Gere ya. Nah, film ini sebetulnya adalah kisah nyata, disutradarai oleh Leslie Hallstrom, skenarionya ditulis oleh William Wyler. Diangkat dari sebuah buku berjudul yang sama karya Clifford Irving. Tapi ketika film itu jadi, skenarionya banyak melenceng gitu loh, banyak diedit dari kisah nyata dari novel itu gitu. Jadi tidak sesuai. Konon waktu itu penulis Irvingnya itu sampai mengundurkan diri karena dianggap setelah jadi film kok nggak sesuai dengan yang dia tulis seperti itu. Nah, sejak karena popularan film ini, banyak orang kemudian hari mengidentikan kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan kenyataan, lalu itu dibilang hoax. Nah, itu penggunaannya semakin populer saat itu. Jadi kalau kita lihat intinya adalah sebetulnya pertama, hoax itu adalah berita bohong, tapi itu disengaja gitu, dibuat gitu, bukan bohong tanpa sengaja. Makanya biasanya kan um, berita-berita hoax itu selalu terkait dengan isu-isu yang sensitif, isu-isu politik, isu-isu sara gitu. Kalau di bidang akademik atau ilmiah ya jarang lah hoax gitu kan. Dia kayak penelitian itu jarang kita temui karena penelitian itu sudah dilakukan berdasarkan pakem-pakem yang sudah pasti, yang udah baku gitu. Jadi itu hoax. Jadi tapi tentang hoax ini harus tetap di-remind ya, diajarkan di materi-materi IL, literasi informasi kita di kampus, walaupun sifatnya akademik, hoax tetap kita ajarkan gitu. Nah, banyak salah kaprah juga orang-orang memaknai hoax. Ini saya kasih contoh ya. Misalnya gini, waktu kebakaran hutan di Kalimantan tahun berapa ya? 2018 ya, 2018 atau 17 ya. Itu kan kebakarannya pokoknya besar lah ya, dan efeknya besar.
Itu ya. Kemudian kan ada waktu itu viral di sosmed cara mengatasi kan asap tuh. Jadi semua rumah penduduk tuh kena asap. Nah, terus ada viral informasi yang menyatakan cara ngurangin asap itu naro air garam di baskom, terus ditaruh di luar luar rumah, sekitar rumah gitu. Nanti asap itu akan ini sendiri gitu. Jadi waktu itu sempat ada kayak gerakan seperti itu, nyuruh semua orang melakukan hal yang sama untuk ngatasin asap itu gitu ya. Dan waktu itu disebut itu disarankan oleh BMKG ya. Nah, kemudian lalu dibilang ini hoax gitu ya. Nah, sekarang hoaxnya di mana gitu kan? Gitu. Nah, pertama bahwa kita bisa mengurangi atau meredam asap dengan baskom dan air garam itu betul. Itu diakui oleh orang-orang yang paham lah. Itu ngurangin asap misalnya nih. Kalau pas di lingkungan sekitar kita banyak asap, orang bakar sampah, misalnya kita terganggu atau udaranya pokoknya banyak asap lah ya. Itu bisa dilakukan gitu. Jadi bikin air garam di baskom lalu ditaruh, nah itu akan mengurangi gitu. Tapi dalam konteks ngatasin asap karena kebakaran hutan, tentu saja itu nggak akan efektif, nggak mungkin. Mau setiap penduduk, semua orang bikin baskom gede-gede segede apapun di luar rumahnya itu nggak bakalan bisa nyetop asap karena kebakaran hutan itu. Gitu. Nah, jadi hoaxnya di mana gitu kan? Hoaxnya adalah di situ tadi. Kalau soal baskom itu bisa ngurangin asap itu benar gitu. Tapi bahwa itu akan meredakan kebakaran hutan ini, asap kebakaran hutan itu enggak. Itu bohong. Dan BMKG waktu itu mengklarifikasi itu enggak pernah menyarankan itu. Nah, di situ hoaxnya. Jadi supaya kita tahu juga ya, yang salahnya di mana sih? Gitu. Nah, kemudian ada juga viral, misalnya kayak gini gitu loh. Kan ada tuh di sosmed itu pernah lah ya, orang dilarang habis makan mie terus makan minum soda atau apa gitu ya. Jadi waktu itu ada foto-fotonya tuh, orang-orang dari luar negeri sih, dari Thailand, korban yang habis makan mie terus meninggal gitu kan, karena katanya zat makanan ini kontra gitu. Nah, waktu itu ada pakar-pakar kesehatan juga mengklarifikasi ini. Jadi waktu itu langsung muncullah banyak anjuran kan. Makanya kalau habis makan mie jangan makan coklat atau jangan minum air soda, jangan minum. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini waktu itu dibilang, ada yang bilang hoax, ada enggak. Nah, kalau kita periksa sebetulnya hoaxnya di mana gitu kan. Jadi gini loh, bahwa ada orang di suatu tempat yang meninggal setelah makan mie kemudian minum air soda atau soft drink, itu benar, itu fakta gitu ya. Tapi mengatakan bahwa semua orang setelah makan mie jangan minum air soda karena akan meninggal, nah itu hoaxnya gitu. Jadi gitu ya. Jadi supaya kita juga bisa memilih ini hoaxnya di mana sih, yang nggak benernya di mana gitu, supaya jangan asal nelan mentah-mentah gitu loh. Makanya kalau banyak tuh info-info yang viral di sosmed, biasanya langsung ke grup WA, woi nggak boleh nih habis ini nih. Nah itu kita kadang-kadang juga tanpa analisis lagi, tanpa mikir langsung forward lagi. Nah itu makin beredar info-info itu. Jadi malah kita ikut-ikutan menyesatkan masyarakat kan gitu. Nah, itu seputar hoax gitu. Jadi hoax ini sebetulnya intinya adalah memang berita bohong atau sesuatu informasi yang bohong, dan bohong itu umumnya disengaja gitu. Entah karena ketidaktahuan atau karena apa, nggak tahu lagi disengaja. Di dunia
politik mungkin yang umumnya itu disengaja lah ya untuk menyerang lawan-lawan politik dan segala macam gitu. Nah, itu yang menurut saya para pustakawan sendiri juga sebagai orang yang tugasnya mengedukasi masyarakat harus lebih dulu paham ini gitu loh. Jadi setidaknya sebelum share ya disaring dulu beritanya gitu kan, supaya kita sendiri juga nggak kena terjebak dengan hoax itu gitu. Nah itu kira-kira definisi sederhananya tentang hoax, yang sebetulnya itu adalah bagian dari materi literasi informasi yang biasanya kita berikan kepada pemustaka, kepada mahasiswa, kepada pengguna gitu ya. Jadi teman-teman semoga bisa mengedukasi penggunanya juga tentang hoax ini. Oke, sementara itu dulu. Besok saya akan mungkin akan mulai fokus membuat video-video tentang berkaitan dengan literasi informasi ya. Semoga bermanfaat. Tetap di channel ini jangan lupa like, subscribe gitu ya teman-teman ya. Oke, selamat malam ya, ngopi dulu.